Lanjut. Nah, kalau gerak vertikal ke atas, dia itu kebalikan dari gerak vertikal ke bawah ya. Bedanya di mana? Bedanya cuma di tanda si negatifnya aja ya. Kenapa? Karena percepatannya itu melawan gravitasi. Karena dia melawan gravitasi, maka si gravitasinya jadi negatif gitu ya. Dia mempunyai kecepatan awalnya juga sama, V0 tidak sama dengan 0 atau dia V0-nya ada nilainya, entah itu berapa? Mulai dari 1, 2 dan seterusnya sampai dengan tak hingga. Oke. Nah, kemudian dalam setiap kedudukan atau posisi, benda mengalami percepatan ya. Percepatannya di mana gravitasi. Karena si bendanya ini, contohnya apa? Misal kita ngelempar bola basket ke atas, ya kan? Otomatis dia mengalami yang namanya gerak vertikal ke atas. Ketika kita lempar bola basket tersebut ke atas, dia akan mengalami perlawanan gravitasi, ya. Maka nilainya itu jadi negatif. Di sini kita mempunyai persamaan sama ya seperti sebelumnya rumusnya, hanya beda di mana? Di tandanya. Kalau tadi jatuh bebas dia positif, ya gerak vertikal ke bawah dia positif, kalau misalkan di vertikal ke atas dia negatif. Rumusnya sama, kayak gitu. Terus kemudian ketika si benda sudah mencapai titik di atas, ya sudah mencapai di titik ini, maka semakin lama kan dia akan semakin berhenti kan, berkurang kan kecepatannya, dan dia akan berhenti di titik tertentu nih, di titik tertentu. Dan setelah di titik tertentu itu, si Vt-nya nilainya 0, gitu. Ketika Vt-nya 0, maka benda itu berhenti. Dan balik lagi ke bawah, kan? Paham nggak maksud saya? Ya, contohnya Ya, misalkan paham. melempar bola basket ke atas, dia akan mengalami perlawanan arah gravitasi, ya kan? Kemudian setelah mencapai titik paling tinggi di atas, dia akan jatuh lagi ke bawah, kan? Yang namanya nanti mengalami gerak vertikal ke bawah lagi, kan? Kalau misalnya kita hitung, kita bisa menggunakan rumus ini ya. H maksimal, T maksimal, sama T yang ada di udara. Ya, kalau H maksimalnya di sini V0 kuadrat dibagi sama dengan 2 dikali gravitasi. Untuk T maksimalnya di sini kita punya V0 per gravitasi. Yang T udara atau waktu saat dia ada di udara bendanya ya di titik paling atas, maka di sini kita punya rumus 2 dikali T maksimalnya berapa? T maksimalnya si V0 dibagi gravitasinya. Gravitasi kalau di soal nggak disebutin berarti dia 10 meter per second kuadrat itu ya nilainya. Sampai sini paham? Paham. Ngerti ya untuk rumusnya? Gak jauh-jauh dari itu sih sebenarnya. Ya lanjut. Kemudian di sini ada yang namanya grafik ya, biasanya dimuat juga dalam bentuk grafik. Ya, ketika dimuat dalam bentuk grafik, ada yang namanya kita mencari kecepatan sama percepatan gitu. Kalau misalkan bentuk grafiknya kurang lebih seperti ini, yang digambar pertama, di mana dia terhadap jarak dan waktu, ya, dia biasanya menanyakan tentang kecepatan, ya. Menanyakan kecepatan, maka kita punya rumus ini V sama dengan delta S per delta T. Ya. Delta S per delta T. Biasanya di soal diketahui, oh misalkan S1-nya sama dengan 10 gitu. Kemudian S2-nya misalkan sama dengan 20. Nanti kan delta S-nya berarti jadinya apa? S2 dikurang S1 gitu. Jadi 20 dikurang 10 kayak gitu caranya. Ya, kemudian di sini ada yang namanya percepatan ya, kita mencari percepatan. Gambar grafiknya kurang lebih kayak gini, di mana V kecepatannya dibagi sama waktu ya. Ketika V0-nya itu dia konstan 0 dan kemudian di titik selanjutnya dia dipercepat, maka dia percepat akan naik kan. Kemudian setelah itu GLB mengalami gerak lurus beraturan ya, di mana dia nantinya akan konstan. Ketika dia konstan kemudian dia berhenti mendadak, maka akan diperlambat. Seperti contoh, kamu jalan naik motor dengan kecepatan awal itu 10 km per jam. Ya. Pas di jalan, kamu ngebut. Ngebut sekitar sampai 50 km per jam. Itu jalannya konstan tuh selama beberapa menit. Ada orang lewat jalanan. Otomatis kamu berhenti kan, ngerem mendadak. Nah, itu nanti akan mengalami perlambatan. Ini yang dimaksud dengan GLBB. Kayak gitu. Kemudian di sini ada juga percepatan di mana dia itu, kenapa ini lurus? Kalau lurus kayak gini, artinya kecepatannya itu konstan. Ya, konstan nilainya. Bisa 10 km per jam dalam waktu, misalkan 10 km
per jam atau per menit atau per detik kayak gitu. Ini untuk gambaran luas dari si grafiknya. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga ada beberapa materi yang dimana dia itu gabungan antara GLB sama GLBB. Di kurang ya, GLBB. GLB dengan GLBB ya. Contohnya di sini kita punya ada seorang nelayan menyeberangi sungai. Lebarnya kita tahu lebar sungai 10 meter ya dengan arah tegak lurus. Kemudian menggunakan perahu motor yang diketahui dengan kecepatan perahunya itu 8 meter per second. Arus sungainya itu 6 meter per second. Pertanyaannya itu berapa panjang lintasan yang dilalui nelayan tersebut. Kalau kita analisa menggunakan gambar, kan kurang lebih grafiknya seperti ini ya, gambarnya ya. Dimana tadi kita tahu, ini sebagai Y, Y-nya ini sebagai, lebar sungainya sama dengan 100 meter, ya kan. Kemudian diketahui lagi di soal, dia kecepatan perahu atau laju perahunya dia 8 meter per second, berarti laju perahunya di sini 8 meter per second, ya kan. Dan kita tahu lagi di sini arus sungai pada saat itu kecepatannya 6 meter per second. Arus sungai atau laju sungainya itu 6 meter per second. Berarti VS sama dengan 6 meter per second. Nah, kalau kita lihat, ya ditanyanya apa? Ketika kita udah diketahui, oh lebarnya 100, ya kan? Laju perahunya 8 meter per second. Terus arus sungainya 6 meter per second. Ditanyanya panjang lintasan yang dilalui nelayan tersebut. Kan si nelayan melalui ini kan, ya kan? Kalau digambar, otomatis untuk si hasil panjang lintasannya dari sini ke sini. Balik lagi ke vektor kan? Paham nggak sampai sini? Ya. Ya, balik lagi ke vektor kan? Nah, Ya. ketika ditanya, kita bisa menggunakan rumus apa? Pitagoras. Ya, kita bisa menggunakan Pitagoras yang berlaku perbandingan. Kenapa kita mempunyai perbandingan? Karena di sini ada segitiga besar dan ada segitiga yang kecil, ya. Maka perbandingan di sini R banding sama VR, kemudian Y banding sama VP, terus kemudian X-nya ini berbanding sama VS, gitu. Sehingga kita peroleh rumusnya itu untuk VR-nya, ya, atau laju resultannya sama dengan akar dari si VP kuadrat ditambah VS kuadrat, kayak gitu. Nah, sehingga kita kalau masukin nilainya untuk CVR-nya, kita peroleh jadinya 10 meter per second, ya. Di mana Y-nya kita tahu 100 meter, dan VP-nya kita tahu 8 meter, ya kan. Karena kita udah tahu nih 100 meter, 8 meter, dan kita juga udah tahu CVR-nya, kita bisa menggunakan perbandingan antara R per VR sama Y sama dengan Y per VP, karena perbandingan. Sampai sini paham nggak? Paham. Paham ya? Nah, ketika kita udah punya ketiga ini nih, VR-nya, Y-nya, sama VP-nya, kita bisa menggunakan perbandingan yang ini, ya kan? Menggunakan rumus yang ini. Kita masukin nilainya masing-masing ke dalam rumus, maka kita peroleh seperti ini kan, jadi R per 10 sama dengan 100 per 8. Nah, ketika hasilnya udah seperti ini kita kali silang. Ini kita kali silang, ya. Jadinya berapa? Berarti 8R sama dengan 100 per 10, kayak gitu. 100 dikali 10. Ngerti kan sampai sini? Ya, Kak. Ketika 100 dikali 10 berarti 1000 ya di sini hasilnya. Di mana R-nya nanti sama dengan 1000 dibagi, ini 1000 dibagi 8. Hasilnya 125. Gitu. Dikali silang. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi kalau kamu ketemu soal yang modelnya seperti ini, berarti ini soal gabungan antara GLB dan GLBB. Sampai sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Kelihatan kan ya yang saya coret-coret? Kelihatan. Oke, kelihatan. Lanjut, kalau gitu. Nah, ini untuk ringkasannya ya. Di mana ringkasannya di sini kurang lebih sama ya, seperti tadi rumusnya. Ini bedanya dia simbolnya Vx, sementara tadi Vt.
nggak jadi masalah ya. Kita sama dengan V0 plus minus. Ketika kita menggunakan plus berarti artinya dia gerak vertikal ke bawah, dan ketika kita menggunakan tanda minus berarti artinya gerak vertikal ke atas, kayak gitu. Beda di tanda aja sebenarnya. Ya. Terus jatuh bebas juga sama, ini ada rumusnya ya, ini udah dirangkum. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Nggak ada, oke. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal ya. Kalau nomor 1 itu gimana? Di situ kita punya apa namanya? Besar kecepatan suatu partikel mengalami perlambatan konstan. Ternyata berubah dari 30 meter per second menjadi 15 meter per second, ya kan? Kemudian, setelah menempuh jarak sejauh 75 meter, partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh lagi jarak sejauh berapa? Berarti ini digimanain? Angka pertama, apa dulu? Halo? Dicari. Apa dulu? Cari dulu apanya? Kalau nggak yang diketahui dari soal apa aja dulu deh. Kan besar kecepatan suatu partikel mengalami perlambatan konstan. Ternyata berubah sejauh dari 30 menjadi 15 meter. Gitu. Oke, misalkan ini ini ada mobil atau enggak ada motor deh. Masa gitu. Misalkan di sini ada kendaraan ya. Ini ada mobil misalkan. Di mobil yang pertama kita tahu apa namanya ini? Kecepatannya ya, V-nya itu 30 meter per second. Ya. Kemudian si mobilnya itu mengalami perlambatan di jalan, ya. Jadi berapa? Jadi 15 meter per second gitu. Kemudian jarak yang ditempuh si mobil itu, ya, jarak yang ditempuhnya itu 75 meter. Jadi 75 meter. Dari yang pertama sampai yang kedua ya. Dari ini misalkan ini A, ini B, ini C gitu. Kurang lebih gitu kan kalau digambar. Ini kita belum tahu nih mobil yang ini berapa nilainya. Ya. Ini mobil yang ini kita ibaratkan dia 0, berhenti, ya kan? Karena partikel akan berhenti setelah menempuh lagi jarak sejauh berapa. Ketika dia berhenti, dia akan menempuh jarak berapa. Nah, dari sini kebayang nggak? Yang harus dicari apa? Sesuai yang diketahui sama yang nggak? Oke. Kalau kita lihat lagi soalnya, besar kecepatan suatu partikel mengalami perlambatan. Kalau perlambatan berarti dia negatif ya. Perlambatan konstan. Dari 30 menjadi 15, ya kan? Setelah menempuh jarak 75 meter. Ini jaraknya kita tahu. Berarti si S-nya ya kita tahu. Partikel tersebut akan berhenti lagi. Akan berhenti setelah menempuh lagi jarak sejauh berapa gitu. Oke, berarti kalau kita lihat lintasan yang pertama, lintasan si AB, dari A ke B. Nih, dari A ke B. Kalau dilihat, itu gimana? Berarti kita bisa menggunakan rumus apa? Rumus. Ini ditanya apa sih? Yang diketahui kan ada V, ya, ada S, ada jaraknya. Terus yang ditanya apa dia? Partikel tersebut akan berhenti setelah lagi jarak. Berarti kita kalau kan ini jaraknya udah diketahui. Berarti total dari panjang lintasan ini ya, dari A ke B, terus dari B ke C. Nanti baru dijumlah di total. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau misalkan nyari lintasan AB,
Dari lintasan AB kan dari A ke B ini ya kan. Nah, kita punya, kalau pada saat dia berhenti itu kan pada saat waktu tertentu. Berarti kita bisa menggunakan rumus Vite, bukan? Vite yang mana? Oke, kita lihat kembali lagi deh. Ini ya. Kita bisa menggunakan rumus ini ya. Karena dia ada apa namanya? Kecepatan awalnya. Kecepatan awalnya dia nilainya 30. Kamu paham nggak soal maksud dari soalnya? Belum ya? Tahu tapi nggak tahu gimana cara nyarinya. Oke. Coba baca baik-baik nih. Kalau kamu ketemu soal modelnya kayak gini, kita lihat dia diketahui ada suatu kendaraan apa sih kan? Karena dia mengalami perlambatan. Dia mengalami perlambatan ya. Perlambatan berarti minus nantinya di rumusnya. Nah, terus kita tahu, oh ada kecepatan awal sama kecepatan akhir, ya kan? Kecepatan awalnya 30, V0-nya 30, kemudian kecepatan akhirnya 15, ya kan? Jaraknya itu 75. Nah, berarti yang ditanya di sini partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh lagi jarak sejauh berapa kilometer. Kan kalau kita gambarkan kurang lebih gini ya. Kalau misalkan mobil yang pertama dia itu 30 ya, 30 meter per second. Kemudian mobil yang kedua itu dia 15 meter per second, ya kan? Ini ketika dia jalannya konstan kan? Sampai dengan Ya, dia berhenti, ya. Ketika dia berhenti berarti nilai V-nya 0 kan? Dia nggak ada kecepatan. Nah, ketika kita punya suatu lintasan seperti ini, berarti kan ini lintasan yang pertama, ini lintasan yang kedua, ya. Ini yang ketiga. Kita ibaratkan seperti itu. Sampai sini ngerti nggak? ya, Ya. Nah, terus kita tahu setelah menempuh jarak sejauh 75 meter. Oke, karena setelah menempuh jarak 75 meter itu dia berhenti, berarti dia otomatis 75-nya di sini kan? Dari A ke B, lintasan A ke B. Paham nggak sampai sini? paham. Paham. Nah, yang ditanya apa? Partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh jarak berapa? Berarti yang ditanya ini kan, S-nya si ini tuh berapa? Dari B ke C itu berapa? Gitu. Berarti Ya, arti Berarti kita cari lintasan untuk B dulu, lintasan untuk AB-nya dulu. Lintasan, dulu. Lintasan untuk AB-nya itu berarti gimana? Berarti kita bisa menggunakan Vite ya, rumus Vite kuadrat. Kenapa Vite kuadrat? Karena di sini kita punya kecepatan awal, V0-nya 30, dan Vt-nya itu 15. Paham nggak sampai sini? ya, Oke, berarti kita menggunakan rumus Vt kuadrat sama dengan V0 ya, V0 kuadrat ditambah apa dikurang? dikurang. Kenapa dikurang? Ini jangan dikurang dulu, karena kan dia belum tahu si S-nya berapa. Berarti ini kita masih jumlah ya. Ya, Rumus awal itu kan V0 kuadrat ditambah 2 dikali D. D dikali H. Oke, atau bisa juga kita tulis biar gak bingung ya. Karena kan di sini ada percepatan, ada ini. Kita bisa tulis A dikali S. Ya, hanya untuk percepatan, S-nya untuk jaraknya. Paham nggak sampai sini? Ya, Ya. Inti akhirnya sama sebenarnya, cuman beda simbol nggak apa-apa. Ini kan cuma hanya notasi ya, yang penting kamu paham konsepnya. Oke, lanjut. Sekarang kita udah punya rumus ini, ya kan, untuk lintasan AB. Nah, bisa langsung masukin kan ke dalam rumus apa aja yang udah diketahui?
Ini V0-nya. Ini VT-nya. Ya. Dan ini nilai V0, V sama dengan 0. Atau V di titik akhir. Berarti gimana? 15 kuadrat. Berarti, ya benar ya. 15 kuadrat sama dengan V0-nya dia 30. 30. 30 kuadrat ditambah 2 dikali. Jaraknya berapa dia? 75. Berarti dia di sini langsung aja dikali A dikali 75. Percepatannya belum tahu. Ini kita udah punya nih bentuk kayak gini. Nah, sementara kita harus tahu dulu kan percepatannya itu berapa sih, ya kan? Berarti gimana caranya? Karena dia percepatannya diperlambat, berarti untuk A-nya itu sama dengan negatif. Ya kan? Paham nggak? Iya. Negatif berapa? Ini kita hitung coba. Negatif 15. Negatif 15. Kita hitung dulu ya, ini ya. Ini kan berapa? 15 pangkat 2 sama dengan 30 pangkat 2. Ini berarti 150A. Ini berapa? 900 ya? 900. Ini 225 bukan? Iya. 225 ya? Iya. Ini kalau misalkan kita kurang berapa untuk nyari A-nya? Berarti nanti 900 dikurang 225 sama dengan berapa? 100? Min 100. 50A. Kita pindah ruas deh. Pindah ruas aja bisa kan? Biar kamu nggak bingung. Iya. Ini si 225-nya kita pindah ke sebelah kanan. Ya. Jadinya 900 dikurang 225 ditambah 150A. Ya. Ini sama dengan 0. Ya kan? Ini kalau dikurang hasilnya berapa? 775. 775. Bukan ya, bukan 7. Oh ya benar-benar 775. Nah, 600 kan? 6. 675. Oh, 900 ya, 600. 600 ya? 6. Ya kan? Ditambah Ya. 150 A sama dengan 0. Oke. Nah, si 675-nya kita bisa pindah ruas ya. Atau kita bisa juga tulis begini kan. Nah, kita mau nyari nilai A-nya, berarti 150. 150A sama dengan negatif 675. Ya kan? Berarti A-nya sama dengan negatif 675 per 150. Nah, kira-kira ini bisa disederhanain nggak biar jadi kecil? Hmm? 27 per 27 per 6. 27 per 6. Atau bisa diperkecil lagi kan ya, jadi 9 per 2 bisa kan? Ya. Negatif 9 per 2 berarti ya. Negatif 9 per 2 meter per second. Gitu. Ini udah dapet nih untuk percepatan si A-nya. Sampai sini paham? Paham. Paham ya? Nah, fungsi dari percepatan si A buat apa? Buat nyari si panjang lintasan BC. Berarti panjang lintasan BC-nya gimana? Berarti lintasan BC pakai rumus yang mana dia? Sama yang tadi juga. Sama ya. Yang tadi juga. Bisa langsung dimasukin ya. Ini kan rumusnya ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 dikali A.
Berarti kita bisa langsung masukin kan nilai nilai si A-nya. Ya, Di sini VT-nya berapa? 0 ya? 0. 0 karena dia di akhir, ya kan? 0 sama Ya, dengan, berarti di sini 15 kuadrat. 15 kuadrat ditambah 2 dikali negatif 9 9/2 dikali S. S. Ya, betul. Dikali S. Berarti hasilnya berapa? Ini kita hitung dulu. Berarti 0 sama dengan 225. Ya, ini dicoret, dikurang 9, berarti dikali S. Berarti ini bukan dikurang ya. Ini ditambah berapa apa sih? Kan dalam kurungan kita kurang dulu. Ini kita tambah tapi dalam kurung negatif 9S kayak gitu. Ya. Berarti untuk cari S-nya berapa? Berarti 9S sama dengan 225. Berarti untuk S-nya sama dengan 225 dibagi 9. Maka hasilnya 25 ya. Iya. Meter per second. 25 meter. Sampai sini paham? Berarti jaraknya Paham. ada yang C ya nilainya. Kayak gitu caranya. Ngerti sampai sini? Ngerti, Kak. Oke. Oh, untuk nomor selanjutnya itu gimana? Sebuah benda bergerak lurus, percepatannya 3 meter per second kuadrat. Ya kan? Nah, kemudian percepatannya itu tetap. Ya kan? Jika benda bergerak dari keadaan diam, maka kecepatan dari jarak tempuh benda itu pada akhir detik ke-6 itu berapa nilainya? Dari sini bisa dipahami nggak soalnya? Sebentar, mau coba. Ini udah saya hapus ya kalau udah. Ya. Berarti kan sebuah benda bergerak lurus. Percepatannya itu 3 meter per second kuadrat. Kalau bendanya bergerak dari keadaan diam, maka kecepatan dari jarak tempuh itu pada akhir detik ke-6 berapa? T-nya ke-6 berarti. Berarti di sini diketahui ya, untuk V0-nya nilainya 0, ya kan? Karena dia nggak ada ya. Ya. 0 meter per second. Kemudian percepatannya tetap. Berarti A-nya itu nilainya ya meter per second kuadrat. Dan T-nya nilainya berapa? T-nya ke-6 kan? Berarti T-nya 6 second. Itu. Ditanya apa? Yang ditanya kecepatan sama jarak tempuh, ya kan? Kecepatan sama jarak tempuh berarti V-nya sama S-nya. Berapa? Ini paham? Ya. Kan yang ditanya kecepatan sama jarak tempuh. Kita punya V0, kita punya A, kita punya T. Kalau nyari VT berarti kira-kira cocoknya pakai rumus yang mana? T kuadrat. Ini gerak vertikal ke bawah atau ke atas? Sama ya? Ke bawah. Bawah ya. Oke, ini ke bawah. Berarti kita bisa pakai kalau VT kuadrat dia harus ada S-nya kan, sementara S-nya belum tahu. Berarti kita bisa pakai yang VT sama dengan ini ya, V0 ditambah tadi kali T atau G dikali H. Jadi masalah ini. Ini untuk mempermudah aja, kalau A itu percepatan, T itu waktu. Sampai sini paham? Ini kita bisa menggunakan kan? Karena kita nggak mungkin kalau pakai VT kuadrat itu dia harus ada S-nya kan? Ya. Iya. Jadi sementara di sini masih dicari. Ya udah, berarti kita masukin ke rumus. Untuk V0-nya nilai berapa? 0 ya. Ditambah percepatannya berapa dia? Hanya 3, ya kan? T-nya berapa? Iya. Ya udah, 6. ini berarti 0 ditambah
18. 18. Berarti hasil 18 ya. 18 meter per second. Gitu. Nah, sekarang kita ditanya S-nya. Kalau ditanya S-nya, kira-kira kita cocoknya pakai rumus yang mana? Yang VT kuadrat. Pakai V0 dikali T. Kan ada kan? V. V0 Oh, yang V ya, 0T tambah dikali setengah. setengah ya. Kan kalau yang di sebelumnya apa dikali G dikali H ya. Ini kita bisa coret dikali A dikali T. T kuadrat. T kuadrat. Sampai sini paham? Nah, kalau udah punya rumus ini, kita masukin kan yang sudah diketahui. Oh, V0-nya nilainya 0, ya kan? Terus untuk T-nya berapa? T-nya nilainya 6, gitu kan? Ditambah, ini setengah dikali percepatannya tetap konstan, 3. Dikali T-nya kuadrat, berarti 6 pangkat 2. Kayak gitu. Ya, 0 dikali 6 itu hasilnya 0, ya kan? 0 ditambah berarti berapa? Setengah dikali 6 pangkat 2 itu 6 kan? Berarti dikali 3 dikali 36. Gitu. Berarti ini sama dengan berapa? 0 ya. 50. 0 Ditambah tambah 54. 54 ya. 54 meter. Berarti hasilnya 54 meter. Berarti untuk VT-nya nilai 18 meter per second dan V dan S-nya itu nilainya 54 meter. Ada nggak? Ada ya? Yang D. Sampai sini paham? Paham. Paham ya? Oke, lanjut. Nomor yang ketiga itu berapa? Coba, 2 detik setelah benda jatuh bebas disusul benda B jatuh bebas pula dari tempat yang sama. Kalau misalkan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, berarti setelah 5 detik itu jarak kedua bendanya berapa nilainya? Berarti gimana? Ini ditanyanya apa sih? Kalau dilihat Jarak yang diketahui. Itu yang diketahui apa aja? gravitasi. Ya, gravitasinya 10 ya. Kemudian apa lagi? Waktu. Ya. Yang ditanya jarak ya, jarak kedua benda. Berarti kita bisa pakai rumus apa? Sebentar. Menghitung. Ini mau nyoba. Kita punya G, ya, G-nya nilainya 10 meter per second kuadrat. Kemudian setelah 5 detik, oke, kita punya T-nya sama dengan 5 detik, 5 second. Nah, yang ditanya jarak benda keduanya, itu berapa? Berarti kita harus tahu, kalau jarak berarti kita bisa... Itu T. ya? T yang 5 second itu yang T-nya B. Ya, T-nya yang B, betul. TB-nya ya. Ya, ini benar. TB-nya. Nah, berarti kita bisa menggunakan, berarti kita cari dulu kan, berarti TB ya sama dengan gimana? B. T. Ini ada kata ya, 2 detik. 2 detik setelah benda A jatuh, berarti ada pertambahan kan, ada penjumlahan kan? Berarti itu Dari yang benda A, waktunya yang A. Nah, itu waktunya A, benar ya. Berarti di sini TB-nya, totalnya itu untuk T-nya sama dengan 5 ditambah 2. Dia 7 detik ya, 7 second. Kayak gitu. Itu waktunya yang A. Soalnya kan yang A jatuh dulu. 2 detik. Habis itu baru B. Habis itu baru B. Berarti ada totalnya kan? Total dari si waktunya itu berarti hasilnya 5 ditambah 2 kan? 7 kan? Enggak. Ya, waktu yang A.
Ya. Terus untuk yang B-nya 5 tadi ya. Iya. Udah. Nah, sekarang kita ditanyanya apa? Jarak ke benda, berarti H ya. Atau S kan? Iya. Nah, bisa pakai rumus itu, berarti rumusnya apa kalau H? H sama dengan setengah GT kuadrat. GT kuadrat, ya betul. GT kuadrat. Nah, karena T-nya itu ada 2, ada yang A sama ada yang B, berarti kita hitungnya satu-satu ya. Jadi kita menggunakan rumus ini, ya kan? Berarti untuk H yang pertama atau HA-nya, ya, berarti di sini setengah dikali gravitasinya 10, ya, kali waktu untuk ke A-nya itu 7. Berarti ini sama dengan 7 setengah, kuadrat. oh ya, 7 kuadrat, sorry. Ini 7 kuadrat, ya kan? Berarti 10 dikali 49. Ini coret, ini sisanya 5. Berarti gimana? 5 dikali 49? 245. 245. 245 meter. Sekarang kita cari yang B-nya. Berarti HB-nya ya sama dengan setengah dikali 10 gitu. Dikali T-nya itu 5 ya, 5 kuadrat. Berarti ini hasilnya berapa? 1/2 dikali 10 dikali 25. Coret, ini 5. Berarti hasilnya 125 meter. Sampai sini paham? Paham. Nah, sekarang yang ditanya apa? Jarak kedua benda kan? Kalau jarak kedua benda berarti ditanyanya delta H. Ya, delta H berarti A. A AB. AA-nya berapa nilainya? 245. 245. 245 dikurang 125. Hasil akhirnya berapa? 120. 120 meter. Berarti hasil akhirnya 120 meter. Yang C. Sampai sini ngerti? Ngerti. Oke, kayak gitu ya caranya. Jadi yang diketahui dulu apa, terus yang ditanyanya apa, baru cocokin dengan rumus yang ada. Oke, kalau nomor yang keempat itu bukan? Sebuah mobil balap direm dengan perlambatan konstan. Oke, ini perlambatan ya. Kelajuannya itu 25 meter per second. Kemudian menjadi 15 meter per second dalam jaraknya 40 meter. Dan ditanyanya jarak total dalam meter yang telah ditempuh oleh mobil tersebut sampai akhirnya mati. Berarti gimana? Berarti gimana? Hapus ya. Diketahui apa aja di sini? Di soal? VT-nya. Ya, VT-nya. VT-nya berapa? Berarti kan ini kalau kita gambar kurang lebih kayak tadi ya, kayak tadi yang sebelumnya. Untuk gambar yang pertama, berarti di sini untuk V0-nya ya, atau kelajuan yang pertama itu 25 meter per second. Ya. Kemudian di jalan, ya kan, mengalami perlambatan. Yang kedua, dia mengalami perubahan jadi 15 meter per second. Berarti ini VT pertama ya. VT pertamanya dia 15 meter per second. Kemudian yang terakhir, ya berapa? 0 ya. VT yang keduanya dia nilainya 0 karena dia sudah berhenti. Begitu. Nah, kita tahu ya, ini misalkan A, ini B, ini C. Dari A ke B jaraknya berapa? 40 ya? 40. 40 meter. Terus ini belum diketahui kan S-nya? Belum. Berarti ini dicari.
Ya, kurang lebih sama sistemnya kayak tadi, karena dia diperlambat, berarti kita menggunakan rumus tadi. I kuadrat ya, sama dengan Iya. 0 kuadrat 0 kuadrat kali atau dikurang? Ditambah atau dikurang? Dia perlambat. Kurang. Berarti dikurang ya, karena perlambatan 2 dikali A dikali jaraknya S ya. Nah, kita masukin nilainya. Untuk si VT-nya berapa? 15 ya. VT-nya 15 kuadrat sama dengan finalnya dia 25 kuadrat kan? Dikurang 2 dikali A dikali 40. Nah, kita belum tahu nih A-nya, kita cari dulu. Berarti ini 225 sama dengan ini 625 ya. Dikurang 2, ya 2 dikali 40 berarti 80. 80A. Oke, berarti nilai A-nya sama dengan ini 80 ya. 80A sama dengan 625 kurang 225. Berarti untuk A-nya sama dengan berapa ini? 5. Ya, karena dibagi ya. Ini jadinya 400 bagi 80. Ya, hasilnya 5 meter per second. Ya udah, kita udah tahu A-nya, kita bisa masukin ke rumus VT-nya. Berarti VT-nya sama dengan langsung aja deh kalau enggak. Ini ya. Berarti berapa? 15 ya? Ini 0 ya VT-nya, VT kuadratnya 0 sama dengan 15 pangkat 2, gitu kan? Ya, 15 pangkat 2 dikurang 2 dikali A-nya itu 5, dikali S-nya itu, S-nya Yang ditanya. belum tahu ya, berarti ini dikali S. Ya, ini dikali S. Berarti ini berapa nih? S-nya sama dengan ini berarti 0 sama dengan 225 ya. 10 S. Kurang 10. Oke, bener ya. Berarti hasil akhirnya itu jadi 10S. Berarti 225 ya sama dengan 10S. Dimana untuk S-nya sama dengan 225 di 10. Per 10. Ya. Jadi S-nya sama dengan 22,5 ya. Meter. Sampai sini paham? Paham. 22,5 meter. Nah, udah dapat nih S-nya, udah dapat nilai A-nya. Yang ditanya apa? Yang ditanya dia itu jarak totalnya ya, berarti S totalnya. S totalnya berapa? Ya udah kita bisa langsung jumlahkan. S totalnya sama dengan tadi yang pertama itu nilainya 40 ya. 40. Jadi 40 ditambah 22,5. Berarti hasilnya berapa? 62 ya. 0,5 meter. Jawaban yang B. Sampai sini paham? Paham. Paham ya? Ngerti ya? Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Ada. Ini saya hapus ya. Oke, lanjut. Kalau ini gimana? Seorang anak melempar bola vertikal ke bawah. Dia vertikal ke bawah dari atap rumahnya dengan kecepatan 5 meter per second. Ya. Kemudian, selang 1,5 second, dia mendengar bunyi bola mengenai tanah. Nah, kalau kecepatan gravitasinya 10 meter per second, berarti tinggi atap rumahnya berapa?
Berarti gimana? Diketahui apa? Berarti diketahui si 5 meter per second ini sebagai VT. V ya? Sebagai apa? GT. Aja tapi Oke. Berarti gravitasinya dulu deh. Gravitasinya nilainya 10 kan. gravitasi 10. 10 meter per second. Kemudian T-nya itu kita tahu dia 1,5. Kemudian kecepatannya itu dia di 0 ya. Ini 5. Oh iya, final. Ya kan? Yang ditanya apa? Tinggi. Tinggi itu berarti bisa H. Berarti H ya? Iya. H-nya berapa? H-nya itu rumusnya kita menggunakan H sama dengan V0. Karena ada V0 ya. Nilainya V0-nya ada, berarti V0 dikali T, ya kan? Terus dia mengalami apa? Percepatan ya. Dia mengalami percepatan. Oke. Berarti ditambah ya, karena dia gerak vertikal ke bawah ya, berarti positif kan nilainya? Ditambah Iya. dikali G, dikali H, dikali T kuadrat. Ya udah, masukin kan. 5 dikali 1,5 ditambah setengah dikali 10 gravitasinya dikali waktunya itu 1,5 pangkat 2. Nanti dapat hasilnya berapa tuh? 1,5 1,5. 7,5. Dapat hasil akhirnya 7,5 tambah 5 kali. ini kan coret, ini dicoret, ini 5 ya. 5 dikali 1,5 kuadrat. Ini 7,5. Itu kan ditambah berarti berapa? 1,5 kali 1,5 kan 2,25. 11,25. Iya kan ya? 11,25. Ini kita jumlah. Ya kan? Ini kita jumlah berarti hasilnya jadi 18,75 meter. Ada nggak? Ada ya? Yang C. Sampai sini paham? Paham. Paham ya? Oke. Itu kalau nomor selanjutnya gimana? Benda bergerak lurus dengan percepatan 4 meter per second, maka kecepatan dan jarak tempuh benda itu pada akhir detik kelima berapa? Berarti diapain? Ya, kita menggunakan GLBB ya. Kita tahu di soal, di sini kecepatan awal benda berarti dia V0 kan? V0-nya sama dengan 4 meter per second. Kemudian kecepatan dan jarak tempuh benda itu berapa? Kalau misalkan kita tahu, ini apa nih? Percepatannya, berarti kalau percepatannya itu A ya. A-nya itu 1 meter per second. Kemudian detiknya itu 5 ya. T-nya sama dengan 5. Paham nggak? Ya, kita tahu V0, kita punya A, kita punya T. Ya. Yang ditanya V-nya sama S-nya. V dan S-nya berapa? Gitu. Berarti kita bisa menggunakan rumus apa? Berarti kita punya VT ya, sama dengan rumusnya tadi. Ini kita nggak pakai VT kuadrat ya. Kenapa? Karena S-nya masih dicari. 0 dikali tambah ya ditambah A dikali T. Dimasukin kan nilainya langsung. V0-nya tadi kita tahu dia 4.
tambah percepatannya itu 1, terus waktunya itu 5. Dapat hasilnya 20 meter. 9. Oh iya, sorry. 9 karena di jumlah. Saya lupa. Ini 9 ya. 9 meter. Terus kalau yang S-nya gimana? Yang S sama dengan V0 kali T Kali T ditambah setengah A A kali T A kuadrat. dikali T kuadrat. Ya, betul. Ya udah dimasukin ke rumusnya. V0-nya 4. T-nya 1. T-nya 5. Ya kan? Tambah setengah dikali A-nya 1 dikali T-nya 5 kuadrat. Nanti dapat di sini 20 ditambah setengah dikali 25. Oh, ini berarti hasilnya jadi 32,5. 32,5 meter. Sampai sini paham? Paham? Mudah ya, masih mudah ya untuk dimasukin, tinggal dimasukin aja kan ke dalam rumus kalau kamu udah paham. Oke, nomor selanjutnya ini, sebuah lokomotif mula-mula diam, kemudian bergerak dengan percepatan dia 2 meter per second, ya kan? Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan ketika lokomotifnya menempuh jarak 900 meter? Berarti gimana? Saya hapus ya. Berarti V0-nya 0. Ya, V0-nya 0. Terus A-nya 2. A-nya 2. Jaraknya 900 Terus, ya? ya, jarak 900. S-nya 900. Yang ditanya, Waktu. sama waktu. Berarti T-nya berapa? Kalau nyari T berarti kita bisa menggunakan rumus apa? Kalau ada S, ada V0, ada A. Kira-kira bisa menggunakan rumus yang mana? Kalau ada A, ada S, ada V0. Udah masukin aja Ada S. Bisa yang S-nya. Bisa kan masukin rumus S-nya iya, berapa? S-nya sama dengan V0 ya, dikali T, ya kan? 0. Ya, Tambah tambah setengah. A dikali A dikali T kuadrat. Itu ya rumusnya. Dimasukin kan S-nya berapa? 900. Berarti di sini 900. Ya, ini 900 sama dengan V0-nya 0 dikali T-nya itu. Nggak ada ya, T. Berarti. Terus ditambah Tambah setengah dikali A-nya itu 2. 2 T-nya T kuadrat. kuadrat. Berarti ini hasilnya 900 ya. Sama dengan Sama dengan 0. 1. Kan apapun yang kali 0 hasilnya 0. 0 tambah 1. Ya, 0 ditambah ini kan Tapi sisa ya. T kuadrat aja. Gitu. Jadi T kuadrat. Berarti T kuadratnya berapa? T kuadrat sama dengan 900. Gitu kan? Iya. Ini 900. Nah, kalau nyari T-nya aja berarti kan artinya dia akar dari 900 kan ya? Akar Iya. dari 900 itu berapa? 30. 30. Betul. 30 detik berarti. Ada ya hasilnya yang ngerti? Tapi saya ngerti. Ngerti. Ya. Oke, nomor yang ke-8 ini gimana? Sebuah mobil bergerak lurus dari keadaan diam dengan percepatan 5 meter per second, ya kan? Nah, kemudian mana nih? Mobil tersebut bergerak dengan kecepatan konstan. Setelah beberapa saat, mobil mulai diperlambat 5 meter per second kuadrat hingga berhenti. Kalau kecepatan rata-ratanya itu kita tahu 20 meter per second, dan waktu total bergeraknya itu 25 detik, maka si mobil tadi ya bergerak dengan kecepatan tetap selama berapa detik. Berarti gimana dia?
V0-nya dulu yang diketahui semuanya. Oke, kita gambar dulu. Kalau kan sebuah mobil bergerak lurus dari keadaan diam dengan kecepatan. Kalau kita buat grafik, berarti kurang lebih gambarnya gini ya. Kan mobil tersebut kemudian ini terhadap VT. Ya, V meter per second. Kemudian di sini T-nya. Ya. Terus kita tahu di sini apa? Mobil tersebut dari keadaan diam, percepatannya 5 meter per second. Berarti ini kan dia terhadap V, dia terhadap T ya. Mobil tersebut kemudian bergerak dengan kecepatan konstan. Kecepatannya konstan. Kalau konstan berarti lurus terus kan? Ya. Ya. Nah, setelah itu, setelah beberapa saat mobil mulai diperlambat 5 meter per second kuadrat sampai berhenti. Kalau kecepatan rata-rata mobilnya 20 meter per second dan waktu totalnya itu 25 detik, berarti berarti gini gambarnya. Berarti dia berhentinya di sini ya. Ketika dia itu 25 ya, 25 detik. Di detik 25 dia berhenti. Kemudian tadi apa? 25 detik, maka tadi mobil berarti di sini 25 min T. Paham nggak? Grafik model apa? Paham. Ini kenapa? Dari soal ya. Kan kita tahu di sini sebuah mobil geraknya lurus dari keadaan diam ya dengan percepatannya 5 meter per second. Oke. Ini si mobil awalannya dia diam, ya kan? Dari diam kemudian dipercepat sebanyak 5 meter per second. Nih di sini, ya. Nah, setelah itu mobil tersebut kemudian bergerak dengan kecepatan konstan. Kecepatannya konstan nih, ya kan? Yang titik-titik ini konstan terus. Kalau konstan tetap kan. Nah, setelah beberapa saat mobil diperlambat. Kalau diperlambat artinya dia berhenti kan. Bentar. Diperlambat sebesar 5 meter per second kuadrat sampai berhenti, ya. Bila kecepatan rata-rata total mobilnya 20 meter per second, waktu total untuk bergerak 25 detik, maka mobil tadi bergerak dengan kecepatan tetap selama berapa detik. Oke, berarti dia di detiknya itu, detik terakhir itu kan 25 ya. Di mana 25 ini dikurang T. Ya, ketika dia berhenti itu di sini 25 min T, karena T-nya kita belum tahu. Gitu kan? Paham nggak sampai sini? Iya. Ya, di sini, ketika di sini, dia diperlambat ya. Diperlambat sebanyak 5 meter per second gitu. Sampai berhenti. Ini hingga berhenti. Gitu. Ngerti ya maksudnya? Ya. Ini hingga berhenti. Oke. Nah, sekarang ya jadi pertanyaannya dia kecepatan tetapnya selama berapa detik? Berarti dicari apa? Si T-nya ya? Kalau kita lihat kurang lebih gambarnya kan di sini kan titik nih. Kurang lebih bentuknya dia trapesium lah ya. Gini. Karena dia kan pas saat si T. Nih. Ngerti gak? Kurang jelas ya gambarnya. Berarti kurang lebih kita cari dulu kan. Si luasnya dari bangun ini. Ini bangun datar bentuknya kalau rapi, ini dia trapesium. Ya. Berarti luasnya trapesium. Karena luas trapesium itu rumusnya apa? Luas trapesium. Terus tambah bawah. Alasnya berarti dia di sini 25 ya. 25 ditambah 25 min T, ya kan? Dari sini dikali V per 2. Kenapa V per 2? Karena, kenapa?
pakai rumus ya. Oke. Paham nggak, Ajeng? Iya. Paham ya maksudnya? Berarti kita udah dapat nih kan luas trapesiumnya. Ya, luas trapesium untuk apa sih? Untuk nyari si S-nya. Ya, S-nya ini dia bentuknya seperti trapesium, ya kan? Maka kita menggunakan rumus trapesium. Di mana kita tahu nilai V-nya itu sama dengan 5T. Ya, 5T. Berarti untuk S-nya berapa? Berarti untuk S-nya sama dengan berapa dia? 25 tambah 25, 50 ya. Berarti di sini 50 min 2T gitu. Dikali nya 5T. Berarti V-nya 5T per 2. Oke, berarti ini kita mau ngilangin si 2-nya. Jadi hasilnya kalau dihitung totalnya berapa nih? 50 per 2. Kita samain ya penyebutnya ya. Berarti di sini jadi 125T min 5T kuadrat. Ngerti nggak sampai sini? Kenapa bisa hasilnya kayak gini? Coba pelan-pelan Kak diulang lagi. Oke. Tadi kan kita punya gambar kurang lebih kayak gini ya. Kalau dari sini, ini ketika dia dimulai, mobilnya itu melaju, dia 5 meter per second dengan kecepatan yang konstan. Konstan lurus terus ya kan. Terus kemudian dia diperlambat nih. Ketika di sini dia diperlambat, ya kan? Terlambat dengan sebesar 5 meter per second kuadrat ya. Diperlambatnya. Sampai berhenti, ya kan? Dan dia berhentinya di 25 detik. Ketika di 25 detik. Sementara ketika dia diperlambat, kita belum tahu T-nya itu berapa. Makanya di sini 25 min T. Kayak gitu. Nah, karena ditanyanya itu, apa nih di sini? Waktu total untuk bergerak 25 detik, maka mobil bergerak dengan kecepatan tetap selama berapa detik. Berarti kita harus tahu dong, S-nya itu berapa jaraknya dulu kan, kita tahu S-nya berapa jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya itu bentuknya seperti trapesium. Kalau misalkan bentuknya trapesium, berarti kita masukin luas trapesium. Dapatlah persamaannya seperti ini, ya kan? Nah, kita tahu di sini V-nya percepatannya itu 5 meter per second kuadrat. Atau bisa kita tulis sama dengan V-nya itu 5T. Paham nggak sampai sini? Nah, dari sini kita dapat kan 25 ditambah 25, hasilnya 50 min 2T. Gitu. Ngerti? Apa bingung? Hmm? Ini tujuannya kita mau nyari waktunya kan berapa detik. Sampai sini paham nggak? Sampai yang 25 ditambah 25 min T dikali V per 2. Ya, paham. Paham ya? Nah, kalau kita udah dapat persamaannya kayak gini, ya berarti kita bisa langsung kan nyari nilai S-nya. Dimasukin aja kan, karena kita tahu V-nya itu nilainya 5 meter per second. Ya, atau 5 meter per second itu 5 meter terhadap waktu kan. 5T bisa kita simbolin. Paham nggak? Berarti untuk S-nya berapa? Ya udah ini tambah aja kan 25 ditambah 25 hasil 50. Min berapa? Min ini kita sama ini. 25 dikali T. Ngerti nggak, Ajeng? 50 min T. 50, oke. Di sini 50 min T. Kemudian dikali berapa? Tadi V-nya 5 ya. Ya. 5T per 2. Kita simbolin gitu kan. Berarti hasil akhirnya berapa dia?
50 min T. Kalau nggak ini nanti saya jelasin di video aja ya. Karena kalau misalkan ini ngabisin waktu. Panjang sih kayaknya ini caranya. Saya kecepatan soalnya ini dia buat ini ya, kayak semacam tes ujian mandiri. Unif. Soalnya tipe soalnya kayak gini kurang lebih. Karena dia nanti biasanya ada perpaduan rumus juga. Nanti pokoknya di sini hasil akhirnya ketika udah dapat nilai nilai si ini nih, ini kan tadi 50 min T dikali 5T per 2. Nanti dapatnya berapa ini kita coret ya ini samain dulu penyebutnya berarti kurang lebih jadi 125 T min 5T kuadrat. Samain. Ini hasil akhirnya. Kalau udah dapat persamaannya seperti ini, baru nanti dimasukin dari kecepatan rata-ratanya. Kecepatan rata-ratanya 20 per 25. Ya udah, dimasukin aja kan nilainya. Jadi S-nya kecepatan rata-ratanya itu sama dengan 20 dikali 25. Dapat hasilnya itu 20 kali 25 itu 400 ya. Gitu. Itu 125. Iya. Kenapa dikurang 5T kuadrat? Yang mana? Ini, kenapa dikurang 5T kuadrat? Coba lihat lagi deh di soal ya kamu. Kan di sini kan kita punya, ini hasil akhirnya jadi, ini kan kita habis nih. Kita hilangin. Ini CS-nya kan. Nanti saya jelasin di video aja deh. Tapi kan kalau misalkan 50 min T kali 5T itu kan jadi 250 T Mm-mm. kurang 5T kuadrat kan. Mm-mm. Kan dibagi 2. Kenapa 5T-nya nggak dikurang juga? Kenapa 5? Kenapa 5T-nya nggak dibagi 2 juga? Soalnya kan yang 250T-nya kan udah dibagi 2, kan jadi 125. Tapi Mm-mm. pas 5T kuadratnya kenapa nggak dibagi 2 juga? Dia beda ya, lihat deh. Ini kan 50 min T dikali 5T. Ini kan berarti kita kali satu-satu dulu kan? Iya, Gitu. Ya kan? 50 dikali 5 tadi berapa? 250 ya kan? Kemudian ini si T-nya dikali 5T kuadrat. Berarti hasilnya jadi 5T kuadrat kan? Per 2. Ini tetap aja berarti per di sini. 2 berarti semuanya dibagi 2 kan? Iya, per 2. Per 2-nya ini kan terhadap si T kan? Oh, oke oke. Ini. Tapi sampai sini paham kan, ngerti kan? Iya ngerti. Berarti S-nya sama dengan dapat hasilnya di sini tadi 250 ya. 250 min 5T kuadrat. Gitu kan? 250 T. Per 2. Gitu kan? Per 2-nya iya. T kuadrat kan? Karena kan ini, oh iya di sininya ya, 250 T, sorry. Nah, terus ini per 2-nya ada di si 5, ya kan? Berarti 5-nya yang dibagi 2 dong, bukan ini kan? Karena kita mau ilangin si 2 ini, berarti diapain? Sorry. Berarti ini S-nya, kalau misalkan kita bagi 2 juga, dia koma dong. Iya. Iya. Ya kan? Hasilnya koma. Berarti kan ini kalau dibagi, berarti jadi 125 T min 5T kuadrat ya. Kamu bingung di per 2-nya. Iya, soalnya yang di per 2-nya itu kan semuanya kan ya. Hmm? Semuanya? Enggak. Dia kan yang di per 2-nya ini cuma si 5T per 2-nya aja. Nih, terhadap ini. Terhadap ini. Gitu. Kalau semuanya berarti kita Berarti bisa bisa sebenarnya kalau misalkan 5T-nya dibagi 2 dulu gitu. bisa sebenarnya. Terus baru dikali 50 min T. Aduh, ininya dibagi dulu baru dikali ini kan? Maksud kamu? Nah, Bisa aja.
Tapi enaknya mah ini nggak usah di ini sebentar. Kalau mau dihitung lagi biar gampang, berarti ini kan dikali 5 T per 2 ya. Gitu kan? 5 T per 2. Ini jadi 250 T min 5 T kuadrat. Ininya dikaliin nggak? Nah ya, tetap 2. Gitu. Ini per 2 dong. Kan 50 dikali 5. Ya, ini tetap ada 2. Maka di sini jadi 250 T per 2. Hasilnya jadi 125 T. Gitu. Ini dikurang tetap ya, 5 T pangkat 2 per 2. Paham nggak? Nggak usah Iya, dicoret, nggak apa-apa. Nggak usah dioniin. Biar iya paham. udah gitu. Kalau misalnya kita bagi lagi kan jadi 2,5 T kuadrat gitu. Paham nggak maksudnya? Iya, Kayak gitu ya. Ngerti ya? Sampai sini? iya ngerti. Ngerti kan? Berarti nanti untuk S kan kita masukin kan rata-ratanya berarti berapa? 20 dikali sama 25 detik. Dapat 500 meter. Untuk ini apa? Untuk jarak tempuh yang dicari. Ya. Paham nggak? Terus tadi kita udah punya persamaan 125 ya. 125 T min 5 T kuadrat per 2. Gitu kan? Ini sama dengan 500. Jadi total si S-nya. S yang udah dapat nih dari sini. Nanti ini dimasukin aja. Ya. Ini dimasukin aja jadi sampai buat persamaan misalkan ini persamaan berapa? T berapa terhadap T berapa. Dibentuk persamaan nanti hasil akhirnya dapat. Masukin. Paham nggak? Ini coba nanti Paham. dilanjutin. Ajeng lanjutin ya sisanya. Itu nanggung deh bentar lagi. Oke, lanjut deh kalau gitu dikit lagi ya. Ini sampai sini paham kan, Ajeng? 100 Paham, paham. ya, 125 T min 5 T kuadrat dari sini ya. Dari rumus yang tadi kan, yang udah dikerjain sama dengan 500, 500-nya dari jarak yang udah diketahui yang dicari, yang 20 kali 25. Nanti dari sini, ini kan kita kalau gabungin jadi menurut rumus ini ya, 125 T min 5 T kuadrat per 2 sama dengan 500. Itu kan? Ngerti sampai sini? Iya, Ya, oke. Nah, sekarang, jadi kalau udah dapat bentuknya kayak gini, berarti di sini kita bisa masukin ya. Ntar dulu, di sini ada udah benar belum? 25, 2, ya berarti di sini nanti dapat untuk T-nya ya, kita nyari T-nya, berarti T kuadrat sama dengan, kalau dimasukin berapa? Ini coret ya. Jadi hasilnya berapa? 125 T. Berarti untuk T-nya, nilainya sama dengan jadinya 25 ditambah 100. Ini ada yang salah nggak di awal? 25 tambah 25 min T. Ini harusnya 2 ya, sorry. Ini di sini 2. 2 T. Karena yang ini 25 ditambah. Oh iya, ini saya salah nih. Ya, sebelum ini ada minus.
Ya, min T baru dikali sama V per 2. Gitu. Itu rumusnya ya. Berarti nanti di sini jadi min 2T dikali 5 per 2. Dapat nanti hasilnya jadi di sini 5 per 250T per 2 ditambah 5T kuadrat per 2. Ini jadi dapat nanti hasil akhirnya di sini, sorry. Berarti dia jadi 250 ya. Aduh, sorry aja. Tapi Ajeng paham kan? Paham. Berarti kan nanti di sini 250 ya. 250 T per 2 gitu. Dikali sama 5T kuadrat. Karena ininya udah dicoret sama yang ini gitu. Nanti dapatnya hasil akhirnya jadi 125 T ya. Dikali 5T kuadrat gitu. Sorry, ini saya di sini min T-nya ya. Karena dia kan tadi hasil akhirnya 25 ditambah 25 min T ya. Dikurang sama si T-nya. Si T-nya tertentu. Yang mau dikurangin berapa ya kan. Terus nanti dikali sama V per 2. Hasil akhirnya dapat jadi 125T dikali 5T kuadrat. Dimana S-nya 500 berarti di sini jadi ini kan bentuknya. 125T min 5T kuadrat sama dengan 500. Ini sama-sama bisa kita sederhanain kan? Sama-sama bisa dibagi 5 semua ya. Sama-sama bisa dibagi 5 semua. Berarti di sini jadinya untuk T kuadrat berapa? T kuadrat sama dengan ini dibagi 5 jadi 25 ya. 25 T gitu. Ini jadi ditambah. Ini kan dipindah ruas ke sebelah kanan, terus ini pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi ditambah 100 ya, kita sederhanain juga kanan kiri. Paham kan? Ya, paham. Nggak paham, oke, bentar. Gini. Di sini Ajeng kita bagi 5 semua. Nih, ini bagi 5, ini bagi 5, ini bagi 5, sederhanain kan. Ini jadi dapat bentuknya berapa? 25T gitu. Dikurang T kuadrat ini per sama dengan 100 gitu. Karena kita mau nyari T-nya berarti T kuadrat sama dengan 25T gitu. Jadi pindah ruas ke sebelah kanan. Ya. Jadi positif atau enggak ininya yang pindah ruas. Berarti 25T atau biar nggak bingung gini deh. Ini 25 dikurang T kuadrat dikurang 100 gitu. Sama dengan 0. Berarti nanti di sini jadi 25T min 100 sama dengan T kuadrat. Paham nggak sampai sini? Paham. Ya. T kuadratnya ini kan kita dapat dia ini ya, ini persamaannya. Atau T kuadrat. Nah, sekarang di sini kita bisa kan dari persamaan ini deh, kita lihat di atas, yang di bawah aja dulu. Jadi nggak usah. Ya, kalau kita bentuk kayak gini kan bisa. Jadi di sini tetap hasilnya itu T kuadrat ya. Min 25T min 100 sama dengan 0. Gitu. Berarti ini kita bisa buat persamaan ya. Di mana T-nya ini T ya karena T kuadrat. Udah pernah belajar belum? Kelas 9 kayaknya pernah. Nah ya. Kita lihat apanya? Lihat bagian 100-nya kan sama ininya. Ini 25. Berarti berapa? Dikali berapa dia? 20
5 sama 20. Iya. Di sini plus apa minus? Minus. Minus. 100-nya 100-nya tambah soalnya kan pindah. Iya, bisa pindah ya jadi plus. Berarti di sini T-nya berapa? T-nya 20 atau T-nya sama dengan 5. nah, kayak gitu. Karena ditanyanya dia T total ya, waktu totalnya nih. Waktu totalnya berapa? Berarti T totalnya sama dengan 20 dikurang 5. Hasilnya jadi dapat 15 second. Yang C. Paham nggak sampai sini? Paham. Oke. Ada lagi yang mau Ajeng tanyain? Nggak ada. Oke, berarti untuk materinya sampai sini ya hari ini. Untuk minggu depan kita latihan soal. Ya, ntar saya sediain soal. Banyak sih kurang lebih. Sekitar 30 sampai 40 mungkin. Ntar kita latihan soal dari jam berapa? Jam 13.30 sampai jam 3. Ada lagi? Nggak ada, Kak. Oke. Kalau gitu hari ini kita pertemuannya sampai sini ya. Udah Oke. paham kan? Sampai sini? Paham. Paham kan? Paham Paham. ya? Untuk materi saya kirim. Nah, nanti Ajeng tanda tanganin dulu aja, Ajeng paraf aja ya. Nanti untuk bagian isi materi pembelajaran yang lain saya yang isi nggak apa-apa. Kalau gitu kita absen dulu. Absen ya, 1, 2, 3. Terima kasih Ajeng. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan masih banyak salah. Sampai ketemu minggu depan. Materi sama videonya nanti saya kirim ya sekalian sama minggu kemarin belum kan? Kalau misalkan ada yang mau ditanya sama Ajeng, boleh nanti Ajeng chat saya aja gitu. WA aja kalau misalnya Ajeng lagi latihan, terus kamu nggak paham, Kak aku nggak paham ini gimana. Terus saya usahain, saya kasih solusinya. Entah itu buat video atau tulisan ya. Oke, pertemuannya Oke. sampai sini ya. Terima kasih ya. Ya. Makasih, Assalamualaikum. Kak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.